Dari Grand Studio Metro TV Jakarta, inilah debat publik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Kita sambut moderator kita malam ini, lelaki keturunan Mandar, pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Yogyakarta yang pernah menjadi moderator Pilpres 2014, Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam pemirsa, di mana saja Anda berada, studio Metro TV. Malam ini kita akan memulai debat putaran terakhir untuk Pilkada Sulawesi Barat. Seperti yang kita ketahui, 1 minggu lagi dari sekarang, kira-kira 15 Februari 2017, kita akan memulai Pilkada serentak yang berlangsung di lebih dari 100 tempat di Republik ini. Dan Pilkada kali ini, hari ini kita akan melangsungkan debat Pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat. Di debat ini merupakan tarung gagasan yang memang ingin disampaikan, di mana para kandidat akan menyampaikan misi dan visi, disampaikan kepada publik, agar visi dan misi ini kemudian menjadi acuan buat pemilih untuk melakukan pilihannya. Saya Zainal Arifin Mohtar akan mengawal debat ini hingga akhir nanti. Tema yang akan dibahas, adapun tema yang akan dibahas pada hari ini adalah menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama kita hari ini juga telah hadir panelis. Panelis ini bekerja untuk menyusun pertanyaan yang akan disampaikan kepada para kandidat debat hari ini. Saya perkenalkan masing-masing para panelis. Yang pertama ada Bapak Khairul Anam, dosen ilmu ekonomi dan studi pembangunan Universitas Tadulako. Yang kedua, Dr. Muhammad Saad, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sulawesi Barat. Yang ketiga ada Bapak Mulyadi Prayitno, aktivis dari INFIT, International NGO Forum on Indonesia Development. Dan yang terakhir ada penulis buku, sangat rajin menulis buku, salah satunya adalah Republik Korupsi, Dr. Andes Suradi Yasil. Dan hadirin, membuka acara kita hari ini, sejenak bagaimana kita lihat dulu bagaimana rangkaian pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat yang telah digawangi oleh KPU selama ini. Silakan. Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Barat menjadi lembaga paling sibuk selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Adalah Usman Suhuria sebagai ketua, Nurdin Pasokori, Rehang Masud, Mursalim, dan Adi Arwan Alimin, 5 komisioner KPU Sulbar yang mengawal seluruh tahapan pilkada. Mulai proses seleksi, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, mengawal proses kampanye yang damai hingga pelaksanaan debat pertama, kedua, dan ketiga malam ini. Maka hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 menjadi pekerjaan puncak KPU Sulbar, memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih menggunakan suaranya untuk memilih pemimpin yang tepat. Baik, kita langsung saja kita undang naik ke stage Ketua sekaligus Komisioner KPU Sulawesi Barat yang telah menjaga jalannya proses pilkada selama ini. Kita undang kepada yang terhormat Bapak Usman Suhuria. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kita sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menyapa satu persatu. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan salam salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan seluruh pemirsa televisi, malam ini KPU Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar
debat antar paslon putaran terakhir dari ketiga kalinya. Ini dimaksudkan untuk memfasilitasi seluruh pasangan calon dalam rangka menyampaikan visi, misi, dan gagasan seluruh paslon. Juga dalam rangka memberikan sarana informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Barat, di dalam menerima visi, misi, program-program, dan gagasan-gagasan dari seluruh pasangan calon. Kita berharap dengan penerimaan informasi dari pasangan calon berupa visi, misi ini akan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam rangka menuju ke pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Kita juga berpandangan bahwa dengan partisipasi yang ada, ini akan meningkatkan mutu dan derajat keterpilihan calon kepala daerah yang insya Allah juga kita akan menentukan pada tanggal 15 Februari 2017. Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang singkat ini, izinkanlah kami menyampaikan, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, khususnya yang telah memenuhi syarat untuk memilih untuk hadir ke TPS pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kami juga menghimbau ke segenap penyelenggara, mulai dari KPU Provinsi sampai dengan di TPS, untuk senantiasa menjaga kredibilitasnya, integritasnya, dan independensinya sebagai penyelenggara. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan kami. Kami ingin juga mengakhiri dan menyampaikan pesan Pemilu Kada Sulawesi Barat, yaitu ayo memilih untuk Sulawesi Barat, pilihan kita bisa berbeda tetapi kita tetap bersaudara. Sebelum saya mengakhiri penyampaian dari sambutan ini, kami ingin juga menyampaikan satu pesan leluhur dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Pesan itu adalah pesan yang dimaknai bahwa meskipun kita berbeda-beda tetapi kita bersaudara. Pesan ini juga mengisyaratkan bahwa di balik perbedaan yang ada, sesungguhnya kita berasal dari darah yang sama dan tanah yang sama. Pesan itu adalah si sara pai mata mapute, anak mata malotong, nasi sara di sesena pelu dua reang. Nasi sara pitu luna salu, pitu wak bana bidang. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Klik. Baik, langsung saja kita masuk ke acara perdebatan ini. Untuk itu langsung saja saya panggilkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat. Mereka sudah ada di studio ini. Yang di nomor urut 1, Bapak Suhardi Duka dan Kalman Kata. Baik, yang kedua atau pasangan nomor urut 2, kita panggilkan Bapak Salim Mengga dan Hasanuddin Masud. Di nomor urut 3 ada Bapak Muhammad Ali Bal Masdar dan Ibu Eni Anggraini. Baik. Baik. Baik, inilah dia pasangan calon untuk Pilkada Sulawesi Barat untuk masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017-2022. Apa kabar? Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sehat dan bersiap untuk acara debat hari ini. Untuk lebih mengenal siapa pasangan calon pemimpin Provinsi Sulawesi Barat, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini.
15 Februari 2017 menjadi momen puncak pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di nomor urut 1, pasangan Suhardi Duka dan Kalma Kata yang mengusung visi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Pasangan ini didukung Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera. Di nomor urut 2, pasangan Salim Mengga dan Hasanuddin Mas'ud dengan visi besar mewujudkan masyarakat madani Sulawesi Barat yang berbasis sumber daya lokal berkelanjutan. Calon gubernur berlatar belakang militer ini didukung Partai Golkar. Di nomor urut 3, pasangan Muhammad Ali Baal Masdar dan Eni Anggraini Anwar didukung Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Calon gubernur yang juga mantan Bupati Polewali Mandar ini memiliki visi membangun sumber daya berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Melalui debat Sulawesi Barat putaran terakhir malam ini, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat akan berebut simpati warga Sulawesi Barat. Baik, untuk menguatkan hadirin sekalian, untuk menguatkan rasa cinta pada tanah air kita, rasa persatuan yang memang harus dipupuk, sama-sama saya minta bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu mohon hadirin yang ada di ruangan ini untuk berdiri bersama-sama. Ya. Baik, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada para kandidat saya persilahkan untuk duduk ke kursinya masing-masing. Kita akan berdebat dengan, lagi-lagi debat ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan semoga kemudian masyarakat di Sulawesi Barat kemudian bisa menentukan pilihan berdasarkan diskusi kali ini. Kita masuki segmen pertama atau sesi pertama dari acara perdebatan kita. Ibu-ibu dan Bapak mudah-mudahan sudah bersiap. Sesi yang satu ini, yang pertama ini maksud saya adalah pernyataan atau statement soal visi dan misi yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon selama 2 menit. Kita mulai dari pasangan calon nomor 1, lalu kemudian nomor 2 dan nomor 3. Tanpa membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjabarkan visi dan misinya. Anda punya waktu 2 menit. Waktu Anda akan dimulai setelah Anda memulai kata yang pertama. Saya persilahkan, 2 menit Anda dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam seluruh pemirsa di rumah. Yang saya hormati Paslon 2 dan Paslon 3. Jika kami bersama dengan Pak Kalmakata menjadi gubernur, kami ingin melahirkan atau mewujudkan, menghadirkan pemerintahan yang lebih friendly, pemerintahan yang bersahabat, pemerintahan yang bisa berdialog dengan masyarakat kelas bawah sekalipun. Kami juga ingin menghadirkan pemerintahan yang lebih melayani, tidak elitis. Demikian juga tentunya kami ingin menciptakan pemerintahan yang tidak korupsi, bebas dari segala bentuk macam korupsi. Dalam menciptakan konektivitas antar daerah, kami juga ingin menciptakan atau membangun infrastruktur daerah dengan tentunya agar terjadi konektivitas, terbuka kantong-kantong ekonomi antar wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk dalamnya kabupaten. Tentunya dengan mengalokasikan anggaran 100 miliar per kabupaten untuk membangun jalan, jembatan, sarana pertanian, sarana perkebunan, dan lain sebagainya. Kami juga berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia di Sulawesi Barat, tentunya dengan mendorong agar setiap ada 2 SMP, kami ingin membangun 1 SMA atau 1 SMK. Dan apabila anak-anak yang masuk sekolah pertama, kami akan berikan pakaian gratis untuk anak SMA, SMK, dan Aliyah. Kami juga menyiapkan anggaran untuk anak-anak mahasiswa, yaitu beasiswa Sulawesi Barat. Utamanya mereka-mereka yang berprestasi dan tergolong tidak mampu. Kami akan menyiapkan anggaran 20 juta per mahasiswa per tahun bagi eksakta dan 15 juta per tahun bagi non-eksakta. Kami juga ingin agar masalah kesehatan menjadi penting. Dengan demikian kami akan kerjasama dengan BPJS, kerjasama dengan para bupati agar masyarakat kita bisa dijamin kesehatannya melalui BPJS. Saya kira itulah yang akan kami lakukan kira-kira kalau kami terpilih jadi gubernur. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Silahkan. Demikian tadi paparan visi dan misi dari kandidat nomor 1. Kita akan berikan kesempatan yang sama, 2 menit. Waktu akan dimulai setelah mulai kata yang pertama. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. 2 menit Anda dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor 2 Salim Hasan memulai visinya dengan identifikasi masalah selama 10 tahun di Surbar. Dalam identifikasi masalah kami menemukan 7 isu strategis. Yang pertama, belum maksimalnya tata kelola pemerintahan. Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, buruknya infrastruktur jembatan dan infrastruktur jalan dan jembatan. Yang kelima, belum maksimalnya produksi sumber daya lokal. Dan yang keenam, menipisnya di nilai agama dan nilai kearifan lokal. Dari 7 isu strategis ini, kami memiliki program unggulan sebagai berikut. Peningkatan sumber daya manusia PNS yang ada di Sulbar. Yang kedua, perbaikan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan. Yang kelima, meningkatkan derajat pendidikan. Memperbaiki infrastruktur, terutama di pedesaan. Kemudian yang keenam, memaksimalkan produk sumber daya lokal. Dan yang ketujuh, meningkatkan nilai-nilai agama dan nilai kearifan lokal sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dengan 7 program unggulan ini, kami berharap bahwa akan terwujud masyarakat madani Sulawesi Barat yang berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 2. Demikian tadi penyampaian pasangan calon dari visi dan misi dari pasangan calon nomor 2. Kita berikan kesempatan yang sama, juga 2 menit untuk pasangan calon nomor urut 3. 2 menit Anda juga akan dimulai dari kata yang pertama. Saya persilahkan, 2 menit Anda dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU dan jajarannya, Ketua Panwas dan jajarannya, para pemirsa di
studio ini dan pemirsa televisi dimanapun Anda berada. Kami, Alif Al-Masdar, Ibu Eni, visi misi kami adalah bagaimana tugas-tugas gubernur dan wakil gubernur adalah membuat warga negaranya aman. Kemudian bagi kami, bagaimana tugas seorang gubernur bisa bersinergi dengan para bupati yang ada dan pemerintah pusat yang ada. Tugas kami ada 3, program kami ada 3, yaitu pertama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Yang kedua adalah bagaimana melaksanakan hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah yang berjalan dengan baik, konektivitas antar wilayah, dan perbaikan ekonomi, serta mengharusutamakan lingkungan hidup. Kemudian hal-hal inilah yang harus kita kerja, insya Allah apabila masyarakat Sulawesi Barat mempercayai saya, insya Allah kita akan bekerja bersama-sama. Kemudian insya Allah kabupaten-kabupaten yang ada menjadi Malakbi, provinsi menjadi Malakbi, Indonesia akan menjadi Malakbi. Terima kasih. Baik. Anda masih punya waktu 33 detik, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Ya, baiklah, bagi kami saya kira yang terpenting adalah tetap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang harus kita lestarikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang hangat untuk pasangan calon nomor urut 3. Hadirin dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kita sudah saksikan tadi visi dan misi dari ketiga pasangan calon. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan jauh lebih dalam mengorek dan mempertanyakan visi dan misi tersebut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi di debat Pilkada Sulawesi Barat.